Boleh? Bapak Ibu tinggal support nanti bilang cakep. Cakep. Belum. Orang penting berangkat pergi. Cakep. Gayanya keren seperti marmut. Good morning, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Mbak Titu yang imut-imut. Kata Bugis kan seperti itu. Guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang terhormat Ketua KKG Kecamatan Pringsewu, Bu Isni Jaya, yang saya hormati teman-teman pengurus KKG Kecamatan Pringsewu, serta Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti suatu kegiatan. Lalu salam kita selanjutnya lakukan pada junjungan Nabi besar Muhammad yang mana syaratnya kita nantikan di Bapak Ibu, sebelum masuk materi, izin memperkenalkan diri. Walaupun saya yakin di sini 80% yang hadir di sini sudah kenal saya, tetapi yang belum kenal, jadi yang harus kenal dengan saya saat ini. Perkenalkan, nama saya Titi Handayani, biasa dipanggil kalau di lapangan kayaknya Kak Titu gitu ya. Lebih panggilannya itu Kak Titu gitu, Titu gitu. Nah, jadi itu nama kesayangan Bapak Ibu. Jadi silahkan mau panggil apa saja. Kalau mau panggil nama saya sama saya berarti panggilnya itu. Oke, alamat saya ada di Pondok Residen Pringsewu dan tempat tugas saya ada di UPT SD Negeri 1 Bungarum. Tahu Bapak Ibu SD Bungarum? Sekolah Pringsewu paling pelosok, tapi yakinlah gurunya keren-keren. Kemudian selain itu saya juga sebagai praktisi di 2 kampus yang ada di Kabupaten Pringsewu, dan kemudian aktif juga di kegiatan organisasi yang terkait dengan profesi. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya berdiri di sini tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, tetapi hanya ingin menginformasikan, ya, kita sharing, kita belajar bersama, intinya mendiseminasikan pemahaman dan penerapan tentang komunitas belajar sebagai tindak pembebasan kegiatan pendampingan coaching klinik yang saya ikuti pada tanggal 27 Oktober lalu yang diselenggarakan langsung oleh BPMP ya dan Dinas Pendidikan. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi dari Kemendikbudristek tentang optimalisasi komunitas belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu, Kemendikbudristek itu memberikan 6 dukungan kepada satuan pendidikan, yaitu untuk membantu pengimplementasian kurikulum merdeka melalui 6 dukungan ini Bapak Ibu. Yang pertama melalui Platform Merdeka Mengajar atau PMM yang nanti di sesi 2 akan dibedah langsung oleh rekan saya Ibu Tri. Dan di platform ini Bapak Ibu, platform ini menyediakan beragam topik pelatihan serta referensi perangkat ajar dan sumber belajar yang lainnya yang bisa Bapak Ibu akses secara mandiri, baik mandiri maupun kelompok, dan bisa dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Kemudian dukungan yang kedua itu melalui komunitas belajar Bapak Ibu yang akan jadi topik pemaparan hari ini. Jadi komunitas belajar ini dapat memfasilitasi proses refleksi belajar dan berbagi bersama dalam mempelajari kurikulum merdeka. Jadi komunitas belajar di sini itu bersama-sama dibentuk oleh pendidik di satuan pendidikan dan di daerah serta di komunitas dari. Kemudian dukungan yang ketiga itu narasumber berbagi praktik baik, ya. Ini rekomendasi dari pusat Bapak Ibu. Jadi narasumber yang ada di platform ini itu narasumber yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka, kemudian sudah diseleksi. Jadi narasumber berbagi praktik baik ini bisa dihubungi melalui platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya dukungan melalui mitra pembangunan.
Jadi lembaga ataupun organisasi dunia usaha serta dunia industri ini secara mandiri dan sukarela membantu atas komunitas belajar di satuan pendidikan maupun di tingkat daerah, dengan setiap pemerintah daerah itu membantu dinas pendidikan melalui pembentukan pokja atau pendampingan kurikulum, pengimplementasian kurikulum merdeka. Selanjutnya ada dukungan melalui seri webinar. Kemendikbudristek dan unit pelaksanaan teknis menyelenggarakan seri webinar tentang implementasi kurikulum merdeka, kemudian berbagi praktik baik dan berbagi informasi terkini ya untuk para pendidik satuan pendidikan, saya kepala sekolahnya serta komunitas daring atau pemandu pendidikan. Nah, untuk dukungan yang keenam itu pusat layanan bantuan atau HITSDAGS. Jadi pendidik dan kepala satuan dapat menyampaikan pertanyaan dan konfirmasi pemahaman kepada layanan pusat. Terus yang nomor untuk bisa dihubungi sini sudah ada Bapak Ibu ya. Sudah ada di bawahnya ini. Jadi nanti bisa kita tindak lanjuti. Bapak Ibu, pada materi pagi hari ini itu ada 3 pemaparan. Yang pertama mengenai komunitas sebagai salah satu dukungan IKN. Yang kedua pengenalan komunitas dan optimalisasi komunitas belajar yang berpusat pada guru. Dalam optimalisasi komunitas belajar ya, panduan secara umum berisikan yang pertama konsep komunitas belajar. Konsep komunitas ini perkumpulan di mana para anggota itu memiliki tujuan yang sama, saling berinteraksi untuk mewujudkan tujuan tersebut. Nah, terus untuk siklus inquiry dalam komunitas, jadi dalam komunitas itu harus menerapkan siklus inquiry untuk memecahkan permasalahan secara bersama-sama. Ya. Yang ketiga adalah tahapan optimalisasi komunitas belajar. Di tahapan ini ada 4 ya dalam tahapannya, yaitu yang pertama melalui identifikasi kebutuhan komunitas atau masalah-masalah yang sedang dihadapi di komunitas tersebut. Kemudian yang kedua, berbagi masalah dan mengembangkan proses untuk mencari solusi itu di dalam komunitas belajar tersebut. Terus berbagi pengalaman praktik pengajar, dan yang terakhir mendiskusikan kemudian merefleksi kegiatan praktik pengajar yang sudah dilakukan. Peran dan stakeholder dalam optimalisasi komunitas belajar. Di sini yang berperan ada yang pertama kepala sekolah, guru, komite, dan wali murid serta seluruh warga sekolah. Self assessment bagi satuan pendidikan untuk mengukur kemajuan kompel dalam sekolah. Jadi Bapak Ibu, self assessment ini adalah menjadi sensornya ya. Jadi perlu dilakukan penilaian diri, upaya untuk mengukur pencapaian kegiatan kompel yang sudah berjalan. Nah, dari acuan ini, Bapak Ibu, optimalisasian kompel